Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju, mimpi besar. Menanti bulan Maret seperti menunggu kepastian dari doi, lama pol rasanya. Karenanya sebagai pecinta timnas, bulan Maret merupakan bulan yang cukup dinanti-nantikan. Karena seperti yang sudah kita tahu, kalau Indonesia akan melakukan dua laga krusial, yakni melawan Australia dan Bahrain. Tentu saja, agar minimal target 4 poin dari dua pertandingan itu bisa didapat, skuad Garuda harus benar-benar menyiapkan semuanya, baik teknis maupun non-teknis dengan matang. Nah, baru-baru ini, dikutip dari Bola Sport, manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji memberitahukan kalau beliau sudah menggelar rapat dengan pelatih kepala Patrick Kluivert. Dalam rapat itu, Kluivert diketahui membutuhkan 27 pemain terbaik yang nantinya dipanggil ke Timnas Indonesia. Mantan pemain Timnas Belanda itu bahkan sudah menyiapkan kejutan di bulan Maret mendatang. Lihat hal itulah, Australia dan juga Bahrain langsung mengubah rencana yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Karena pastinya, pada bulan Maret nanti kekuatan Indonesia jauh berbeda dari lag pertama. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Kita raih mimpi, kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara, membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya, kita buktikan semua. Hey! 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 Ya, pelan tapi pasti. Sejak ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Indonesia dengan menggantikan Sintayong, Patrick Kluivert langsung menjalankan misinya untuk kesiapan laga babak round 3. Dan salah satu langkah yang harus diambil adalah tentu saja revitalisasi skuad, di mana semua tahu kalau masih banyak hal yang harus dibenahi, kendati saat ini mampu duduk di posisi 3 klasemen sementara. Sementara itu, di tengah kepastian soal kabar sumpah oleh Romani, Tim Gibbons, serta Dion Max, ada kabar positif dari Elkan Bagot. Baru-baru ini, Elkan kembali dimainkan oleh timnya Blackpool dan berhasil mencetak 1 assist. Bahkan sang pelatih Steve Bruce mengaku senang dengan kembalinya Elkan Bagot di atas lapangan hijau. Karena seperti kita tahu, sebelumnya Elkan sendiri sempat mengalami cedera pergelangan kaki yang membuatnya menepi selama beberapa bulan. Alhasil, Elkan baru mencatatkan 4 penampilan di semua kompetisi bersama Blackpool musim ini. Tentu saja, fans Timnas banyak yang berharap kalau Elkan bisa benar-benar pulih 100% dan kembali bermain reguler di timnya. Sebab dengan begitu, peluangnya membela Timnas Indonesia akan kembali terbuka. Hanya saja, publik juga berharap kalau PSSI bisa menengahi intrik antara Sintayong dan Elkan. Karena bagaimanapun, kualitas Elkan masih sangat dibutuhkan Timnas Indonesia, terutama dari segi bola-bola atas. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju, mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara. Lebih lanjut, terkait persiapan Timnas Senior, dilansir dari Bola Sport, bagaimana dikutip dari akun Arsip Timnas, Pak Sumarji mengatakan, kalau pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akan memanggil 27 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Di mana Pak Sumarji mengatakan bahwa beliau sudah menggelar rapat khusus dengan Patrick Kluivert serta jajarannya. Dan dalam rapat itu, Kluivert kabarnya membutuhkan 27 pemain terbaik yang nantinya dipanggil ke Timnas Indonesia. Yang bikin kepo tentu saja adalah ucapan Pak Sumarji yang bilang kalau akan ada kejutan, termasuk dari hasil pemantauan Kluivert dan tim ke Liga 1. Kemarin hasil rapat itu ada 27 pemain yang akan dipanggil. Akan tetapi, itu nanti difinalisasi lagi apakah tetap 27 pemain atau hanya 26 saja. Pastinya, ada pemain yang akan menarik, nanti akan disampaikan pada hari berikutnya, tegas Pak Sumarji. Waktunya kita buktikan semua. Hey! 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 Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara.
dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Ya, merujuk dari apa yang disampaikan Pak Marji, besar kemungkinan kalau kerangka tim yang akan dipakai Clever gak akan berbeda jauh sama yang sebelumnya. Hal itu lantaran keterbatasan waktu. Meski begitu, diketahui tetap akan ada kejutan di beberapa posisi. Untuk pos kiper, Martin Paes dan Hernando dirasa tetap akan jadi andalan. Nah, untuk kiper selanjutnya, banyak yang berpikir itu adalah Emil. Tapi semua juga harus ingat, Emil ini belum WNI dan prosesnya pun masih simpang siur. Maka dari itu, pilihan paling masuk akal jelas jatuh kepada Cyrus Margono, di mana Cyrus sejauh ini mampu tampil bagus di klubnya yang baru 3 pertandingan dengan total 28 save. Dan cuma kemasukan 2 gol adalah catatan yang cukup impresif. Bahkan baru-baru ini, Cyrus masuk ke Best 11 pekan ke-20 Liga Utama Kosovo. Nah, mengingat status Cyrus sudah WNI, maka untuk memanggilnya ke tim nasional jelas gak akan sulit. Dan bagi Cyrus, itu akan jadi motivasi tambahan untuk terus bermain konsisten, hingga kedepannya bisa main di liga yang levelnya lebih oke. Dan di pos belakang, Elkan kemungkinan akan kembali memperkuat timnas Indonesia, karena dia akhir-akhir ini telah menunjukkan performa yang cukup oke bersama tim Blackpool. Satu tujuan kemenangan itu, langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya. Selanjutnya, untuk posisi gelandang, nah ini akan jadi menarik ketika Jero bisa ready tepat waktu untuk didaftarkan. Sebab kalau Jero bisa masuk dan duet sama Tomhei, ya udah, lini tengah kita harusnya bisa nyaman. Ya, bila main dengan pakem 4-3-3, maka kombinasi Jero sebagai DM serta Ivan dan Tomhei yang lebih ke depan harusnya akan jadi kombinasi yang bagus. Atau semisal mainnya 4-2-3-1, ya udah, Jero sama Tomhei bisa jadi double pivot. Lalu, buat posisi penyerang gimana? Maksudnya Ole dijamin akan memberikan nilai tambah, tapi mungkin Patrick Kluivert akan coba memanggil Jens Steven sebagai alternatif tambahan. Ya, Steven sendiri secara kemampuan baik sebagai goal-getter atau tipe defensive forward terbilang bagus. Dan di timnas U20, walaupun secara tim mainnya gitu, Kluivert mampu membuktikan lewat 8 gol dari 26 pertandingan yang dijalani di bawah asuhan Coach Indra Syafri. Selain itu, ada juga Ramadan Sananta yang sebagai nomor 9 adalah yang terbaik saat ini kalau ukurannya pemain di Liga Indonesia. Nah, dari nama-nama tadi, bisa diambil kesimpulan kalau kemungkinan 27 nama yang dipanggil adalah kiper Martin Paes, Cyrus Margono, dan Hernando Ari. Belakang, Jay Itzas, Matthew Gertz, Kevin Dix, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Shane Patinama, Shandy Wos, Asnawi, dan Arhan. Tengah, Tomhei, Ivar Jenner, Nathan Choaon, Marcelino, Jairo, dan Ricky Kambuaya. Dan di barisan depan ada Ole Romani, Ramadan Sananta, Jens Steven, Ragnar Oratmangun, Rafael Strike, Egy Maulana Fikri, Eliano Renders, dan Jakob Sayuri. Iya, dengan skuad yang kemungkinan kayak gini, walaupun itu masih sebatas prediksi, harusnya kita bisa pede bahkan untuk menang melawan Aussie serta Bahrain dan mengambil 6 poin di bulan Maret. Nama kita tercipta, kemenangan sempurna, kita legenda. Dan terlepas dari apapun, semoga aja dengan bergabungnya sejumlah pemain dan pelatih baru, langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin mulus. Karena bagaimanapun, semua elemen berharap kalau Indonesia bisa tembus ke panggung dunia. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema.